Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas fa'usikum wa nafsi bitaqwallah wattaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarna bittaqwa wal istiqamah wa amarna bil isti'adadi li'i'la'i kalimatillah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idtu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul alim. Hadirin umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita koreksi diri. Kita apa sudah benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, atau yang sudah berproses menuju takwa, atau benar-benar sudah menjadi muttaqin? Kalau belum, maka sejak ini mari kita semua meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa, tidak membebani jiwa kecuali semampunya. Kalau dalam masalah imtisalul awamir, insyaallah semua orang bisa melaksanakan, tidak begitu berat. Tapi takwa yang kedua adalah kita semua hendaknya menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa yang kedua ini agaknya tidak semua orang ringan dalam melaksanakan menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Apalagi nahi mungkar ini sesuatu yang berat, ya. Kecuali mendapatkan ma'unah dan punya himmah yang kuat untuk nahi mungkar, ya. Apalagi nahi mungkar yang berkaitan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua, anak. Kalau siswa, mungkin banyak guru yang pandai menasihati siswa, tapi susah menasihati anak sendiri. Jadi banyak orang tua susah menasihati anak sendiri, maka dikirimlah anak-anak ke pondok ini. Mungkin sebagian orang tua sudah susah menasihati anaknya sendiri, ya.
Takwa yang ketiga menurut Imam Ghazali adalah tanzihul qulub 'anir radha'il. Kita tingkatkan takwa kita dengan cara membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Ini lebih susah lagi nih. Ya. Banyak orang bisa imtisalul awamir wajtinabun nawahi, jalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi menjaga hati ini yang susah. Sehingga Rasul perlu berpesan khusus tentang hati. Dalam hadisnya riwayat Bukhari, ya, juga Imam Muslim insyaallah meriwayatkan, ya, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingat, dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu bagus, maka seluruh tubuh menjadi bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahyal qalbu. Ingat, itulah yang disebut hati atau qalbu. Karena itu Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menata akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk Allah. Itu juga berkaitan dengan hati, ya. Rasul memang tidak hanya bersabda, tapi juga mencontohkan, ya, dengan akhlak mulia, bahkan di atas rata-rata akhlak mulia. Sehingga Allah memuji Rasulullah dengan wa innaka la'ala khuluqin alim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Jadi kalau ada orang akhlak terbaik, ya, ada nabi akhlaknya bagus, Rasulullah masih di atas itu. Sehingga Nabi Isa pun, ya, menyebut Nabi Muhammad dengan nama Ahmad, isim tafdhil yang menunjukkan lebih terpuji. Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayyana yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi dalam ayat As-Saff ini Nabi Isa itu memberi kabar gembira kepada Bani Israel, ya. Wahai Bani Israel, aku memberi kabar gembira, mubasysyiran bi rasulin, atas kehadiran seorang rasul setelah aku, yaitu yang bernama Ahmad, ya. Nabi Isa saja akhlaknya sudah terpuji, ya. Apalagi Nabi Muhammad yang menurut Nabi Isa jauh lebih baik Nabi yang datang dariku, ya. Salah satu akhlak Rasulullah, ya, dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, adalah diriwayatkan oleh Malik bin Khuwairis. Hadis Bukhari ini menceritakan bahwa Malik bin Khuwairis pernah mondok kilatan di rumah Rasulullah, ya, di dekat Rasulullah, ya, ya. Kalau tidak di rumah, ya di Suffah, kayak Abu Hurairah di Ashabus Suffah, emper masjidnya, kayak Abu Hurairah dan 70 sahabat itu yang menjadi cikal bakal para sufi, ya ini Abu Hurairah dan teman-teman. Nah, Malik ini mondok kilatan tidak lama, 20 hari. Tapi 20 hari ini dimanfaatkan betul oleh Malik bin Khuwairis merekam kehidupan dan akhlak Rasulullah sehari-hari. Apa? Malik ini, sahabat Malik, mensifati akhlak Rasulullah yaitu dengan sifat kana rahiman rafiqa. Nabi itu sangat sayang, sangat belas kasihan, rafiqon yang lembut, ya.
tidak kusru, tidak kasar. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua, kalau bisa ya tiru akhlak Nabi. Jadi selama 20 hari tidak pernah Malik dimaki-maki, ya, disayangkan perbuatannya, nggak pernah. Ya. Nabi benar-benar sayang dan lembutnya. Karena murid dikejemi tidak jaminan taat. Ya kita tiru Rasulullah Rahiman Rahim. Mbah Hasyim pun belum pernah dengar memukul santrinya. Walaupun punya tongkat, beliau kalau membuka atau membangunkan santrinya ya, dengan bawa tongkat al-aso liman aso, tongkat untuk yang durhaka, yang maksiat, mungkin yang enggak mau sholat subuh, yang enggak bangun-bangun. Al-aso liman aso, tongkat untuk yang ngelanggar ya. Itu contoh ulama-ulama dulu seperti itu. Rahiman Rafiqah. Ini kita lestarikan. Rasul sendiri menganjurkan pula dengan sabda-sabdanya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah ya, makhluk yang di bumi, yarhamkum man fis sama, maka Allah dan makhluk-makhluk yang lain yang di langit akan menyayangi kalian. Ini kita praktekkan. Kalau bisa, walaupun gregetan, itu jangan diungkapkan dengan kekerasan. Karena sekali anak dikerasi, ya, bukan ditegesi, dikerasi, maka sifat itu akan menurun, karakter itu akan menurun pada anak didik kita, yaitu temperamen keras. Ya. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Ini sudah menjadi rahasia umum. Ya. Kalau kiainya kejam, ya muridnya kejam. Kalau kiainya sabar, insya Allah santrinya sabar. Ya. Tegas boleh, tapi kejam jangan. Karena rahiman rafiqah. Ya. Fa idza hadaratis shalat falyu'adzin ahadum minkum. Kalau datang waktu sholat, hendaknya ada salah satu yang azan. Ini adalah pesan Nabi kepada Malik yang sudah hampir rindu untuk pulang. Ya. 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 Jadi segera menunaikan sholat. Ya. Karena itu ajaran Nabi ya, yang di awal-awal periode Islam ya, adalah salah satunya sholat. Diceritakan dalam hadis Bukhari, ketika itu Rasulullah masih pertama kali atau periode-periode awal mengenalkan Islam kepada orang-orang kafir Quraisy. Raja Romawi yang bernama Heraklius atau Hercules ya, Heraklius atau Hercules, kalau dalam hadis itu Heraklius, dengar bahwa di Mekah ada seorang yang mengaku jadi nabi ya. Maka Heraklius sudah gentar, takut, jangan-jangan ini benar-benar nabi yang diceritakan dalam kitabnya Injil ya, bahwa benar-benar seorang nabi. Maka tidak mustahil satu saat akan menguasai kerajaannya, dia akan tergeser menjadi raja. Maka ia memanggil tokoh kafir Quraisy waktu itu, yang dipanggil adalah diwakili oleh Abu Sufyan yang masih kafir, datang kepada Raja Heraklius, bertemu di Daskaroh ya, semacam aula kalau Daskaroh itu ya. Ditanya apa saja yang diperintahkan oleh seorang rajul, lelaki yang mengaku jadi nabi itu. Kata Abu Sufyan, ia memerintahkan untuk melakukan sholat. Ya'muruna bis sholat. Sholat. Karena dengan sholat kita
bisa komunikasi dengan Allah, maka kekuatan kita akan bertambah. Kekuatan umat Islam bertambah bukan karena banyaknya jumlah, tapi salah satunya adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk sholat. Maka sahabat dalam situasi perang pun masih sholat, namanya sholat khauf. Karena dengan sholat bisa menjadi kuat. Ketika perang Afghanistan melawan Rusia, ada seorang anak ditanya, kenapa kok bisa mengalahkan Rusia padahal tank-tanknya banyak, gimana caranya orang Afghanistan itu bisa mengalahkan? Anak kecil ditanya langsung sholat, tunggu sebentar, dia sholat, terus ngambil debu ditaburkan. Setelah sholat ngambil debu ditaburkan ke tank-tank Rusia dan meledak hancur. Itu salah satunya adalah sholat. Maka ayat Al-Quran menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Jadi kita nggak boleh emosi. Emosi jelas kalah. Petinju kalau emosi kalah. Pemain sepak bola kalau emosi jelas kalah. Maka dengan kesabaran dan sholat, insya Allah Allah akan memberi pertolongan. Lalu apa yang diperintahkan oleh seorang laki-laki yang mengaku jadi nabi di Makkah itu? Yaitu asyidku, jujur. Kejujuran rupanya menjadi hal yang kuat, yang membuat tentara Islam menjadi kuat karena semua jujur, tidak ada yang berkhianat berpihak pada musuh. Jujur imannya, jujur perilakunya, jujur ucapannya. Maka mari kita semua kita terapkan dalam kehidupan kita dengan kejujuran. Jujur kepada Allah, jujur kepada sesama, jujur dalam menilai anak, jujur dalam berperilaku. Yang ketiga, al-afaf, menjauhi atau melindungi diri, menghindarkan diri dari yang haram. Karena dengan makan yang haram, ibadah kita akan menjadi malas, ibadah kita akan menjadi malas, kekuatan kita akan menjadi lemah karena terisi barang haram. Sama dengan mobil itu bensinnya kecampuran kecap atau air, pasti tidak akan bisa jalan. Itu adalah makanan yang haram. Walaupun kita tidak dosa tapi lemah. Contoh Kiai Mojo. Kiai Mojo itu sakti susah ditaklukkan oleh Belanda. Tapi Belanda punya taktik licik mencari temannya, sehingga temannya digunakan sebagai alat. Maka ada kesepakatan dengan temannya Kiai Mojo, tolong Kiai Mojo, kamu bisa menunjukkan kelemahannya. Ada, dia sakti kalau nanti makan babi, daging babi akan rontok kesaktiannya, ilmunya. Gimana caranya? Ya nanti tak undang ke sini. Maka diundanglah dalam perjamuan makan, mungkin maulutan atau selamatan. Nah, tumpeng yang diaturkan di depan Kiai Mojo itu dicampuri daging babi. Maka sejak itu ilmunya luntur. Walaupun nggak tahu, nggak dosa, tapi ada pengaruh. Ilmunya luntur karena makan daging babi. Karena itu mari kita semua koreksi, hati-hati terhadap makan yang beredar ini. Sudah banyak yang syubhat. Saya katakan sudah banyak yang syubhat. Minimal memilih yang ada label MUI, insya Allah lebih selamat daripada yang tidak ada sama sekali. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membuat iman kita semakin teguh, diberi ma'unah, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam wa binan nizam kalamullahil malikil alam Allah ta'ala yaqul wa biqali yahtadil muhtadun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو البر الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada wa kafara. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas fausikum wa nafsi bi taqwallah wa taqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha amarna bi amrin bada fi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fakhsha waz zina waz zalazil wal mihan ma dhahara minha ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ir biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad rahmatan 'ammah. Allahumma sallimna wal muslimin wa qina wa ayyam syarra masa'ib dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa ajal.